Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah analisis real. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari barisan fungsi, yaitu pertukaran limit. Ya, pertukaran limit yang dimaksud di sini tentu saja pertukaran limit yang terjadi pada integral. Kalau kita lihat beberapa contoh, ya misalkan Gn ini adalah x pangkat n. Kita sudah tahu bahwasanya barisan fungsi ini akan menuju ke fungsi g, fungsi tangga g yang akan bernilai 0 ketika x-nya berada dari 0 sampai 1, tapi tidak sama dengan 1, dan akan gx ini akan bernilai 1 ketika x-nya sama dengan 1, gitu ya. Dan gn x yang sama dengan x pangkat n akan menuju ke fungsi ini, dan ini adalah fungsi yang tidak kontinu, ya. Meskipun fungsi gn itu adalah fungsi yang kontinu. Ketika x pangkat n, semua fungsi x pangkat n itu adalah fungsi yang kontinu. Namun fungsi g-nya tidak kontinu. Berarti ada satu sifat yang tidak eh, terwariskan, gitu ya, untuk dari konvergenan barisan fungsi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat fungsi lainnya, ada barisan fungsi Fn sama dengan n pangkat x untuk x-nya berada dari 0 sampai 1 per n. Kemudian bernilai negatif n kuadrat dikali x kurang 2 per n untuk x-nya berada di antara 1 per n sampai dengan 2 per n, dan akan bernilai 0 ketika x-nya berada di antara 2 per n sampai dengan 1. Kalau kita ambil ilustrasinya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, ini gambarnya. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat bahwasanya Fn itu akan memiliki integral, gitu ya. Semua integral dari Fn ini ya pasti ada. Ya, kalau kita lihat eh, ya ini kalau ya integral kan daerah di bawah kurva, ya, daerah di bawah kurva, ya berarti segitiga ini panjangnya pasti 2 per n. Tingginya, ya, tingginya ini adalah n, ya enggak? Tingginya adalah n. Maka kalau kita cari luasnya atau integral dari Fn, ya, integral dari Fnx untuk n-nya batasnya dari 0 sampai 1, gitu ya. Ini akan bernilai 1, ya. Kenapa? Karena kalau kita cari luas segini, luas segitiga ini kan 1/2 kali alas kali tinggi, berarti 1/2 dikali 2 per n dikali tingginya n, ya, sama dengan 1. Nah, berarti ini kita punya nilai integralnya. Nah, namun kalau kita perhatikan fungsi ini akan menuju ke 0, yaitu Fn ini akan menuju 0, gitu ya, atau menuju f yang f-nya sama dengan 0 eh, untuk setiap x, gitu ya. Untuk setiap x-nya di antara 0 sampai 1. Nah, maka kalau demikian, gitu ya. Kalau demikian berarti integral dari f atau integral dari limit, ya, integral dari limit Fn n juta hingga dari 0 sampai 1 itu adalah integral dari f, yaitu integral dari 0, gitu ya. Ya, sama dengan berapa? Ya, sama dengan 0, gitu ya. Dan ini tidak sama dengan 1 yang merupakan integral dari Fn. Nah, berarti di sini memperlihatkan bahwa tidak selalu limit itu bisa masuk ke dalam integral, ya. Kita belum belum bisa mendapatkan itu. Ya, ini kita pakai limit di sini juga boleh. Ya, limit Fn, karena limit Fn juga sama dengan 1. Integral Fn sama dengan 1, ya. Limit dari 1 ya 1, gitu ya. Nah, begitu sehingga kita dapatkan bahwa fungsi tidak harus mengawetkan terintegralan, gitu ya. Bahkan kalau yang di sini kita juga bisa melihat bahwa kalau Gn ini memiliki turunan di setiap n, di setiap x, di setiap n, dia akan punya turunan, tapi G-nya juga tidak memiliki turunan. Ya, kalau ini masih memiliki turunan, F-nya juga masih kontinu, gitu ya, karena menuju ke F yang sama dengan 0. Maka
Yang mau kita bahas di sini adalah pertukaran limit di integral yang tadi saya tunjukkan di integral f dan limit integral dari limit fn dan limit dari integral fn yang bernilai tak sama ini. Kapan dia akan bernilai sama? Itu yang akan kita lihat. Kita lihat di sini ada teorema mengatakan bahwa jika fn barisan fungsi kontinu pada A dan misalkan fn ini adalah barisan yang konvergen seragam pada A ke fungsi f, maka f juga akan kontinu pada A. Nah, kita mulai dari sini ya. Buktinya gimana? Karena kita punya fn ini konvergen seragam pada ke f pada A, maka diberikan epsilon positif, kita akan bisa mencari nilai atau suatu bilangan asli H, sehingga untuk n kecil yang lebih dari atau sama dengan H besar ini berlaku selisih mutlak dari fnx dikurang f kurang dari sepertiga epsilon. Nah, kemudian kita ambil misalkan C adalah nilai dari suatu ya nilai dari himpunan A sembarang gitu ya. Kita ambil aja sembarang dulu. Akan ditunjukkan bahwa F ini kontinu juga di C. Ya, sebagaimana apa yang diinginkan oleh teorema ini. Dia minta F itu kontinu. Berarti apa? Limit nilai fungsi sama dengan nilai limit atau fx dikurang fc akan kurang dari epsilon kalau x dan c ini cukup dekat. Nah, kalau kita menggunakan ketaksamaan segitiga, kita akan memiliki fx ya mutlak dari selisih fx dan fc ini kurang dari sama dengan ini ya, mutlak dari fx kurang fhx ditambah fhx kurang fhc ditambah fhc kurang fc. Yang bagian ini, bagian awal dan bagian akhir ini sudah kita peroleh dari mana? Dari sini. Ya. Kita sudah peroleh dari sini karena ini berlaku untuk setiap n. Maka untuk ini akan berlaku untuk setiap x, juga berlaku untuk setiap n gitu ya. Jadi dia akan memiliki nilai tersebut gitu ya. Dan ini kedua-duanya kurang dari sepertiga epsilon. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah fhx kurang fhc kurang dari sepertiga epsilon. Nah, tapi kita punya bahwasanya fn ini adalah barisan yang kontinu. Ya. Karena FH ini kontinu atau dalam yang di awal adalah Fn ini adalah barisan fungsi-fungsi kontinu, berarti FH juga kontinu gitu ya. Karena FH juga kontinu di A atau kalau kita ambil spesifiknya dia kontinu juga di C, maka ada delta ya yang bergantung pada sepertiga epsilon, C dan juga fungsi FH-nya yang positif sedemikian sehingga apabila mutlak fx kurang c ini kurang dari delta atau jarak dari x dan c ini cukup dekat dan x itu berada di A, maka ini berlaku. Ini kurang dari sepertiga epsilon, sorry. Gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya jika x kurang c kurang dari delta dan x anggota A, maka kita akan peroleh yang di atas tadi ini akan kurang dari sepertiga epsilon juga. Nah, ini kalau kita jumlahkan dia akan kurang dari sepertiga epsilon. Ya, langsung didapatkan hasilnya. Karena epsilon yang positif sembarang, kita ini mengakibatkan bahwa F itu kontinu sembarang C. Dan kata lain F kontinu pada A. Untuk pengambilan sembarang C, berarti F juga kontinu pada sembarang A. Nah, ada catatannya, meskipun kekonvergenan seragam pada barisan kontinu cukup untuk menjamin kekontinuan dari limit fungsi, namun syarat ini bukan syarat perlu ya untuk menunjukkan bahwa f itu harus kontinu. Nanti Anda coba kerjakan ada soal latihan memperlihatkan bahwa barisan yang tidak konvergen seragam akan menghasilkan limitnya juga kontinu ya. Atau yang tadi saya tunjukkan sebenarnya. Nah, di teorema berikutnya, ya ini menarik gitu ya, karena berkaitan dengan turunan. Karena sebelum kita ke integral ya kita ke turunan dulu. Gitu ya. Ini adalah pertukaran limit dan turunan. Gitu.
Misalkan J ini adalah suatu subhimpunan suatu interval terbatas pada bilangan real dan Fn adalah barisan fungsi pada J ke real. Misalkan juga terdapat X0 anggota J sedemikian sehingga Fn X0 itu konvergen dan baris Fn X0 ini kan bilangan ya. Barisan bilangan dan konvergen dan bahwa barisan fungsi turunan F aksen N itu ada pada J dan konvergen seragam pada J ke fungsi G. Ya, kita tahu bahwa turunannya konvergen seragam. Maka barisan Fn itu juga konvergen seragam ke F yang turunannya ada di setiap titik di J, ini J besar harusnya. Dan F aksen itu harus sama dengan G. Artinya ketika turunannya konvergen seragam ke suatu fungsi G, maka F-nya akan konvergen seragam pada apa ya? Antipado primitif dari G gitu ya atau fungsi yang diturunkan nanti hasilnya adalah G juga. Nah, buktinya ini cukup panjang gitu ya karena kita berkali-kali menggunakan beberapa sifat. Yang paling utama di sini adalah sifat teorema nilai rata-rata. Misalkan A kurang dari B, ini merupakan titik ujung dari suatu interval J dan X itu berada di J sembarang. Nah, jika M dan N ini anggota bilangan asli, kita bisa menggunakan teorema nilai rata-rata untuk selisih Fm dan Fn. Ya. Artinya teorema nilai rata-rata untuk Fm yang seperti ini gitu ya. Berarti apa? Ada ya, ada C di dalam apa namanya selang atau di interval J semikian sehingga memenuhi Fm ya Fmx dikurang Fnx sorry jangan M, dia batasnya adalah A dan B ya, berarti pakai A dan B aja. Ini B, ini A dikurang sorry ini B seperti ini dikurang FMA FN sorry ini B juga kok B sih A. Nah seperti ini ya ini sama dengan selisih ya atau panjang selangnya yaitu B min A dikali turunan dari FM FN ini gitu ya turunan FM di C dikurang turunan Fn di C. Nah, kurang lebih seperti ini. Sehingga nanti ketika di manipulasi posisinya didapatkan bentuk seperti ini, ya. Ini kalau ujung-ujungnya adalah X0 dan X ya berarti tinggal diganti aja A dan B tadi, ya. Diganti aja A dan B. Dengan menggunakan teorema nilai rata-rata pada selisih Fm kurang Fn pada interval titik ujungnya X0 dan X terdapat Y sedemikian sehingga membentuk seperti ini ya sama aja dengan yang tadi saya tuliskan hanya mengganti A sebagai X0 dan X sebagai B gitu ya sehingga diperoleh seperti ini karenanya kalau dari sini kita akan dapatkan kalau kita ambil normnya norm dari kalau kita ambil norm seperti ini ya berarti yang di sebelah kanan juga kita ambil normnya gitu ya ingat bahwa ini memenuhi ketaksamaan segitiga kita bisa pisahkan normnya menjadi norm seperti ini ditambah norm yang ini ya. Nah, saya nggak tulis isinya dan kita lihat ini adalah suatu bilangan real. Ya, ini adalah suatu bilangan real sehingga norm dari suatu bilangan real ya berarti nilai mutlaknya maka berubah menjadi nilai mutlak seperti ini. Kemudian X kurang X0 ya itu akan bernilai positif ya X kurang X0 bernilai positif dan itu akan kurang dari B kurang A sehingga langsung diambil nilai positif B kurang A dan yang terakhir ini karena masih bernilai fungsi gitu ya bernilai ini adalah fungsi untuk setiap ini ada untuk Y diganti untuk setiap Y maka menjadi norm ya menjadi norm gitu ya diperoleh menjadi norm sehingga didapatkan ketaksamaan ini nah karena barisan Fnx0 ini konvergen dan F aksen N itu konvergen seragam pada J,
Menurut teorema 8.1.10, 8.1.10 yaitu tentang kategori Cauchy untuk kekonvergenan seragam, ya, diperoleh Fn juga akan konvergen seragam pada J. Ya. Nah, ya karena nanti Fn ini akan kurang dari epsilon, gitu ya. Kurang dari epsilon memenuhi kriteria Cauchy, berarti karena dia memenuhi kriteria Cauchy, maka dia menjadi konvergen seragam pada J. Nah, kita namakanlah limit dari barisan Fn ini dengan suatu bilangan, suatu fungsi, katakanlah F, gitu ya. Karena setiap Fn ini kontinu dan memenuhi kekonvergenan seragam, maka menurut teorema 8.2.2 ini mengakibatkan bahwa fungsi F juga kontinu pada J. Nah, berikutnya untuk memperoleh eksistensi dari turunan F, jadi kita baru dapat F-nya kontinu nih. Ya, kita baru dapat F-nya kontinu seperti yang ada pada teorema 8.2.2. Dan yang kita inginkan adalah bahwasanya F ini memiliki turunan, gitu ya. Nah, untuk memperoleh eksistensi dari turunan F di C, gunakan kembali teorema nilai rata-rata pada selisih Fm kurang Fn. Intervalnya yang kita rubah yaitu dari C sampai X. Maka kita akan dapatkan Fmx kurang Fnx dikurang dengan Fnc dikurang Fnc sama dengan X kurang C dikali turunan Fm dz dikurang turunan Fn dz. Nah, karena X-nya tidak sama dengan C, kan kita ingin melihat turunan gitu ya. Karena X-nya tidak sama dengan C, kita akan dapatkan bahwa mutlak yang sebelah kiri ini akan kurang dari atau sama dengan norm dari turunan fungsi F di M dikurang turunan fungsi F di turunan fungsi Fm dikurang turunan fungsi Fn pada interval J, normnya pada interval J. Kita tahu bahwa F aksen N ini konvergen seragam, maka dia akan kurang dari 1 epsilon gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan dapatkan kalau H ini positif, jika diberikan epsilon positif, terdapat hanya bilangan asli, sehingga untuk M dan N yang lebih dari atau sama dengan H epsilon, dan M tidak sama dengan C, X-nya yang tidak sama dengan C, ya, ini X tidak sama dengan C, kita akan dapatkan ini, ya, kurang dari atau sama dengan epsilon. Akibatnya, kalau kita ambil limit dari Fm, ya, kita tahu bahwa Fn ini menuju F, gitu ya, maka dari sini kita akan dapatkan seperti ini, ya. Dan kita peroleh ini dia masih kurang dari epsilon gitu ya karena menggunakan teorema 3.2.6 yaitu teorema yang mempertahankan urutan gitu ya. Karena GC ini sama dengan limit dari F aksen C, ya ini kan turunan dari F ya, turunan F di C. Dan ini adalah turunan Fn di C. Nah, terdapat karena GC itu sama dengan limit dari F aksen C, terdapat N sedemikian sehingga untuk N yang lebih dari sama dengan N besar, maka ini mutlak dari F aksen N, Fn aksen epsilon di kok epsilon ya, ini harusnya C dikurang GC itu kurang dari epsilon. Ya, kita dapat satu, ya kita peroleh banyak nanti ya. Kemudian Fn ya ini 1, 2. Kemudian misalkan K adalah supremum dari H epsilon dan N epsilon. Karena FK aksen itu ada, ya turunan FK itu ada, terdapat delta yang bergantung pada K dan epsilon ini. Demikian sehingga untuk X kurang C yang lebih dari 0 kurang dari delta, maka ini berlaku, ya. Ini berlaku sehingga kalau kita gabungkan semuanya, Fx kurang Fc, ya, atau kita kan melihat apakah dia kontinu dan kontinunya ke GC gitu ya. Ini per X kurang C itu kurang GC
Ya, kurang dari atau sama dengan ini menggunakan ya kita manipulasi, kita gunakan ketaksamaan segitiga, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Yang pertama ini ada di sini F mana? F kurang ini FC ya. Ini juga FC ini C, ini C, ini C harusnya. Kita dapatkan, nah ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Kemudian yang ini adalah yang di atas ini ya. Nah, ini dapatkan ini yang kedua dan yang terakhir ini yang ketiga nih. Ini yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Kita akan dapatkan masing-masing kurang dari epsilon. Nah, karena masing-masing kurang dari epsilon, ya kita jumlahkan aja. Hasilnya kurang dari 3 epsilon. Nah, yang penting kan dia adalah kurang dari suatu bilangan real positif. Ya, sembarang gitu ya. Karena 3 kali epsilon ya, berarti dia tetap kurang dari suatu bilangan real positif yang sembarang. Kita tidak, apapun bilangan real positifnya. Sehingga ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa di sini ini adalah f aksen C ya ada dan sama dengan GC. Ya, biasanya kan di sini yang dituliskan di sini biasanya tulisnya F aksen C, tapi dalam hal ini kita nggak tulis. Kita tulisnya langsung GC aja. Nah, karena C-nya sembarang, maka F aksen itu sama dengan G pada seluruh pada sepanjang interval J. Ya, nah ini menyelesaikan. Berarti apa? Limit yang ada pada turunan itu berlaku. Artinya dia bertukar gitu ya. Limitnya masuk ke dalam. Dalam artian seperti ini. Ini kalau kita ingin melihat kan, tapi konvergen seragam itu agak repot ya menuliskannya. Ya, nggak usah deh. Nah, selanjutnya ini dia yang kita tunggu-tunggu, bahwasanya limit itu bisa masuk ke dalam integral gitu ya. Di teorema 8.4, 8.2.4, misalkan Fn ini adalah barisan fungsi di atau suatu barisan fungsi yang terintegralkan secara Riemann pada interval A sampai B. Dan Fn ini konvergen seragam pada interval A sampai B ke suatu fungsi f. Maka f juga adalah fungsi yang terintegralkan secara Riemann. Dan berlaku juga pertukaran limit pada integral ya. Di sini sebenarnya kita kalau melihat itu ada seperti ini gitu ya. Itu sama dengan limit dari integral fn seperti ini. Ya, jadi limitnya bertukar posisi. Dia dari dalam dia keluar, nggak ada masalah. Kalau teorema ini terpenuhi, gitu ya. Nah, kita buktikan kita menggunakan teorema kriteria Cauchy pada norm ya. Bahwa untuk sebarang epsilon positif diberikan H sedemikian sehingga jika M dan N ini lebih dari H dengan M lebih dari N, maka Fm kurang Fn ini akan lebih dari atau sama dengan negatif epsilon kurang dari epsilon untuk X-nya berada di interval A sampai B. Nah, ini karena dia konvergen seragam ya, maka ini berlaku. Menurut teorema 7.1.5 ya berlaku juga bahwa integral dari masing-masing ini tidak merubah urutan, yaitu integral dari negatif epsilon ya, integral dari negatif epsilon kurang dari sama dengan integral dari Fm min Fn X kurang dari atau sama dengan integral epsilon. Batasnya tentu dari A sampai B. Semuanya ya. Sehingga kita akan peroleh ketaksamaan yang ini. Nah, karena epsilonnya kita ambil sembarang, ya berarti apapun nilainya juga berlaku gitu ya. Maka kita akan punya barisan integral Fm ya merupakan barisan Cauchy. Karena dia kurang dari suatu perkalian epsilon dengan suatu bilangan apapun gitu. Suatu bilangan. Jadi hasilnya ya dia akan kurang dari suatu bilangan atau memenuhi kriteria Cauchy.
Akibatnya apa? Akibatnya barisan ini akan konvergen ke suatu bilangan. Ya, karena dia Cauchy dan Cauchy-nya di real, maka dia adalah barisan yang konvergen, konvergennya ke sesuatu. Katakanlah A. Kita sebut saja gitu ya, A, biar gampang. Nah, akan ditunjukkan bahwa F juga terintegralkan, ini kan barisan ya. F juga terintegralkan dan integralnya juga sama, yaitu A. Nah, untuk melakukannya kita misalkan dulu epsilon positif sembarang. Misalkan K juga adalah suatu bilangan asli, sehingga jika M lebih dari K yang bergantung pada epsilon, maka Fm dikurang F itu kurang dari epsilon. Karena Fm-nya adalah barisan yang konvergen ke F untuk setiap X. Jika P dot ini adalah suatu partisi bertanda dengan tandanya adalah TI dari interval A sampai B dan jika M itu lebih dari K, maka kita bisa menggunakan sifat dari keterintegralan karena F ini terintegralkan gitu ya. Kita punya bahwa jumlahan Riemann F M pada partisi bertanda P dikurang S jumlahan Riemann F pada fungsi F dengan partisi bertanda P itu sama dengan seperti ini ya. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga mutlaknya masuk ke dalam ke sini. Lalu kita lihat bahwasanya jumlahan ini ya masing-masing yang di sini ini akan kurang dari epsilon. Maka tinggal diganti aja menjadi epsilon gitu ya. Lalu kita jumlahkan yang mengandung epsilon ya kita akan dapatkan bahwa hasilnya epsilon dikali B kurang A. Ya karena epsilon kan ya cuma di ujung dan ini menjadi deret teleskopis yang menghasilkan B kurang A. Nah, kemudian pilih R sehingga integral FR kurang A mutlaknya kan kurang dari epsilon. Dan misalkan delta R epsilon itu bernilai positif sehingga integral FR kurang jumlahan Riemann FR pada partisi P itu juga kurang dari epsilon. Maka untuk setiap dan ini berlaku untuk setiap norm dari partisi bertanda P kurang dari delta R epsilon. Maka berlaku jumlahan Riemann F dengan partisi P dikurang A, ini akan menggunakan ketaksamaan segitiga juga, kurang dari atau sama dengan ini. Ya, ini kurang dari epsilon berdasarkan yang di atas atau epsilon B kurang A gitu ya. Saya sudah tulis ya, kurang dari epsilon dikali B kurang A, kemudian bagian ini kurang dari epsilon ya, berdasarkan ini. Lalu ini juga kurang dari epsilon. Maka kita akan dapatkan bentuknya adalah epsilon dikali B kurang A ditambah 2. Nah, karena B kurang A ini bernilai positif, ditambah 2, tambah positif lagi, dikalikan dengan epsilon, berarti suatu bilangan real positif sembarang gitu ya, tergantung epsilonnya. Maka maka bisa kita katakan bahwasanya dan pengambilan epsilon sembarang ya, maka kita bisa katakan bahwasanya F ini terintegralkan secara Riemann dan integralnya itu sama dengan A. Cukup sederhana, yang penting diikuti langkah demi langkahnya. Nah, teorema berikutnya 8.2.5 mengatakan bahwa ya ini buktinya tidak saya tunjukkan, tapi ini bisa Anda kerjakan sebenarnya karena menggunakan sifat yang kurang lebih sama. Teorema konvergenan terbatas, misalkan Fn barisan fungsi di barisan fungsi-fungsi yang terintegralkan secara Riemann pada interval A sampai B dan konvergen pada interval AB ke F ya. Yang mana F ini juga fungsi yang terintegralkan integralkan Riemann pada interval A sampai B. Misal juga terdapat B sehingga barisan-barisan fungsi ini terbatas pada B untuk setiap X. Maka yang bisa kita dapatkan adalah bahwasanya integral dari F itu sama dengan limit dari integral Fn. Atau limitnya juga ternyata di sini bertukar. Nah, sebenarnya di sini bisa kita cari gitu ya, kalau apakah barisan fungsi yang terbatas ini juga barisan fungsi yang konvergen seragam ke F. Dia konvergen biasa, tapi barisan fungsi ini terbatas gitu ya. Karena dia terbatas, apakah dia menjadi konvergen seragam? Nah, itu yang perlu Anda
cari tahu ya, kalau dia konvergen seragam maka selesai gitu ya, langsung diperoleh bahwasanya fungsinya bisa menggunakan teorema 8.2.4 tadi ya. Nah, coba Anda kerjakan, atau kalau tidak bisa enggak masalah. Nanti kita diskusikan. Tapi yang penting Anda coba kerjakan latihan ini, yaitu exercise 8.2 di halaman 252, nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini menunjukkan bahwa tunjukkan bahwa barisan X pangkat N dibagi 1 tambah X pangkat N itu tidak konvergen seragam pada 0 sampai 2 dengan menunjukkan bahwa limit fungsi itu tidak kontinu. Ya, limit fungsinya itu tidak kontinu. Artinya kita sebenarnya menggunakan teorema 8.2.2, yang kita gunakan adalah apa namanya, kontrapositifnya gitu ya. 8.2.2. Kontrapositif dari 8.2.2. Kemudian coba dikerjakan juga nomor 2, yaitu tunjukkan bahwa barisan di contoh yang tadi saya sebutkan, yang fnx sama dengan n pangkat 2x, yang ini ya, barisan fungsi pada ini, ya, buktikan bahwa barisan fungsi pada ini itu tidak, atau ini adalah barisan yang kontinu tapi tidak konvergen seragam gitu ya, ke suatu fungsi, suatu limit yang kontinu ya. Artinya dia nggak konvergen seragam, tapi dia konvergen saja ya, dia nggak konvergen seragam. Nah, coba dibuktikan. Kalau mau ditambah lagi boleh juga, nanti kita diskusikan. Siapa tahu Anda mendapatkan soal lain yang menarik untuk kita bahas di kelas. Seperti mungkin yang nomor 5 atau nomor 6. Tapi yang saya minta Anda coba kerjakan 2 soal ini terlebih dahulu.